Trisnanda. Saudara, polisi menangkap dan menetapkan admin sekaligus humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein sebagai tersangka. Syahdan dituduh ikut menyebarkan ajakan perusakan saat unjuk rasa di Jakarta. Anak-anak. Selanjutnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan aksi anarkistis saat demo di depan gedung DPR. Salah satunya admin sekaligus humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Syahdan dituduh berperan melakukan kolaborasi dengan akun Instagram lain dan mengajak melakukan perusakan. Syahdan kini diperiksa penyidik Subdit Kamnek atau Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya. tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Syahdan Hussein, humas sekaligus admin akun Instagram @gejayan memanggil, diketahui pernah menempuh pendidikan sarjana bahasa dan sastra Indonesia UGM. Ia sudah aktif di Gejayan memanggil sejak aksi 23 September 2019 di Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat itu masa aksi mengkritisi soal RKUHP dan juga revisi Undang-Undang KPK. Selain admin Gejayan memanggil, saudara, polisi juga menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, sebagai tersangka. Penangkapan ini jadi sorotan karena dinilai sebagai pembungkaman suara koalisi masyarakat sipil. Polisi menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dan tindakan anarkistis dalam unjuk rasa. Del Pedro dituding memprovokasi tindakan anarkistis yang melibatkan pelajar. Polisi menyebut upaya penghasutan terjadi sejak 25 Agustus di sekitar gedung DPR, Jalan Gelora Tanah Abang, dan sejumlah wilayah Jakarta lainnya. Telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Menurut Lokataru, penangkapan Del Pedro pada Senin malam dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Lokataru juga mengecam tindakan pembungkaman suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Seharusnya dia melakukan intervensi ke dalam, bukan telunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi, mengawasi kinerja pemerintahan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, prinsip hak asasi manusia, dan kami menilai ini sungguh amat kejam tuduhan terhadap organisasi masyarakat sipil. Dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Komnas HAM menyesalkan penangkapan Del Pedro dan meminta polisi profesional dalam menyikapi unjuk rasa agar tidak mudah melakukan penangkapan, serta mendorong adanya restoratif justice untuk membebaskan Del Pedro. Aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya, untuk membebaskan gitu ya.
Sejumlah aktivis ditangkap dan jadi tersangka pasca unjuk rasa yang terjadi di berbagai titik di tanah air. Mereka dituduh menyebarkan hasutan yang menimbulkan kericuhan. Padahal penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhain, yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan. Dalam penggeledahan selama 2 jam, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya buku dan spanduk, serta publikasi hasil penelitian. Del Pedro Marhain ditetapkan tersangka atas dugaan penghasutan terhadap pelajar terkait demonstrasi dan perusakan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation tidak melanggar HAM. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Di Kediri, Jawa Timur, seorang aktivis ditangkap Polres Kediri Kota. Aktivis Saiful Amin sempat berdebat dengan Kapolres Kediri Kota saat demo 30 Agustus lalu. Saiful kini ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung aksi anarkistis. Penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, serta alat bukti petunjuk. Terhadap saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP, itu kita laksanakan setelah kita penyidik telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga kita telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk yang kita telah lengkapi. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Publik pun kini menyoroti tindakan aparat yang menangkap sejumlah aktivis buntut demonstrasi akhir Agustus lalu di berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sekarang kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Veriska Immanuel dari kantor YLBHI Jakarta. Carla? Carla, Anda sekarang berada di kantor YLBHI Jakarta. Siapa saja yang nanti akan melakukan konferensi pers dan apa saja yang jadi pokok-pokok yang nanti juga akan disampaikan di sana? Ya, baik saudara, saat ini saya berada di kantor LBH Jakarta dan akan dimulai sebentar lagi konvers terkait dengan progres pendampingan hukum untuk 4 aktivis yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, yaitu Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim selaku staf Lokataru, Del Pedro Marhain selaku Direktur Eksekutif Lokataru, Syahdan Hussein, admin Wijaya memanggil, dan Horik Anhar, yaitu mahasiswa Universitas Riau. Dan nantinya yang akan memberikan keterangan dalam konversi ini diantaranya Fadil Al-Fatan selaku Direktur LBH Jakarta, kemudian ada Sekar Banjar Aji, Maruf, Nena, Kevin, dan juga Fian Alaidrus dari Lokataru. Dan untuk selengkapnya sesaat lagi akan dimulai, mungkin kita pantau sekarang secara bersama apa yang akan disampaikan oleh pihak dari tim advokasi untuk demokrasi yang nantinya akan menyampaikan progres terkait dengan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan kepada 4 aktivis yang telah ditahan. Kembali ke studio. Baik, Carla, kita akan mendengarkan bersama-sama saudara bagaimana konferensi pers dari YLBHI terkait dengan pendampingan hukum pada 4
aktivis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana diantaranya yakni Del Pedro Marhain yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Tak hanya Del Pedro, beberapa nama lain juga ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya ada Muzaffar Salim yang merupakan staf dari Lembaga Lokataru. Kemudian ada Syahdan Hussein, aktivis Gejayan Memanggil, yang sudah aktif di Gejayan Memanggil sejak 2019. Pada saat itu mendorong adanya ataupun juga membahas terkait dengan revisi KUHP. Nama lain, saudara, yang juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Horik Anhar yang merupakan mahasiswa Riau atau UNRI, dan juga ada dua pihak lagi, yakni RAP dan FL. Kita dengarkan bersama-sama, saudara, konferensi pers langsung dari kantor YLBHI Jakarta. Teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi, yang dimana adalah membahas tentang perkembangan pendampingan hukum kasus kriminalisasi Del Pedro Marhain dan kawan-kawan. Sebelumnya, kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa informasi dan paparan yang akan dijelaskan pada siang hari ini merupakan informasi yang sudah merupakan dari pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman tim advokasi untuk demokrasi melalui kanal dan juga pendampingan langsung di beberapa kantor polisi, baik itu Polda dan Polres. Nah, selain dari itu, bahwa hari ini akan menjelaskan bagaimana proses pemantauan, pendampingan, dan juga bagaimana akan memaparkan bagaimana prosesnya. Nah, dari sini sudah ada beberapa dari teman-teman tim advokasi untuk demokrasi yang akan memaparkan berbagai hal, yaitu dari beberapa pemantauan dan pendampingan yang sudah dilakukan. Di sini ada dari teman-teman tim advokasi untuk demokrasi, yaitu ada Bang Fian, ada Kanena, ada Bang Mangruf, dan Bang Fadil. Nah, selain beberapa minggu kemarin dan beberapa hal yang sudah dilakukan, pemantauan, pendampingan yang dilakukan oleh tim advokasi untuk demokrasi, maka dari itu perlu menjelaskan kepada publik bahwa proses yang sudah dilakukan. Nah, dari situ mungkin perlu menjelaskan dari berbagai aspek gitu. Nah, di sini sudah ada seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bisa dimulai dari nanti ada Bang Fian, ada Kanena, Bang Maruf, dan Bang Fadil. Untuk dari itu, maka saya persilakan untuk dari Bang Fian terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media, teman-teman semua. Pada hari ini kami tim advokasi untuk demokrasi untuk mengupdate ya perkembangan yang sejauh ini telah dilangsungkan terhadap penangkapan kawan-kawan kami aktivis organisasi masyarakat sipil. Jumlahnya nanti bisa dijelaskan lagi sama teman-teman, tapi pada poin saya akan menjelaskan proses kronologi penangkapan Del Pedro dan juga staf Lokataru. Del Pedro Marhain sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation dan juga staf dari Lokataru Foundation bernama Muzaffar Salim. Yang pertama, dari segi penangkapan mungkin teman-teman media juga sudah mendengar kabar. Teman-teman media juga sudah mendengar kabar bahwa pada 1 September, Senin malam, sekitar setengah 11 malam, Del Pedro diringkus di kantor Lokataru Foundation di alamat di Kayu Putih gitu. Mereka orang-orang dari, saya nggak bisa nyebut juga mereka polisi atau bukan, karena berdasarkan dari penjelasan penjaga kantor Lokataru Foundation yang mereka pakai baju kayak kita aja begini. Ya, walaupun ada mereka membawa sekretaris ataupun orang RW sekitar ya, dan juga pihak security, mereka pertama bertanya
kepada penjaga Lokataru Foundation mau menangkap atau mencari Del Pedro. Sempat ditahan, dari mana, ditanya dari mana, mereka menjawab dari Polda Metro Jaya. Ya akhirnya debat alot karena pihak RW juga coba kooperatif gitu dengan pihak penjaga kantor Lokataru, akhirnya ya sudah diperbolehkan masuk. Sekitar 3 orang di depan, tiba-tiba begitu pagar dibuka, yang dari mobil pun ikutan turun, 6-7 orang. Masuk ke pintu karena berdasarkan catatan teman-teman saksi di teman-teman di lapangan di kantor, ya masih selepas jam kantor lagi santai-santai teman-teman di kantor di belakang, mereka langsung masuk ke belakang, bagian belakang tempat ngopi-ngopi kita. Jadi ditanya mana Del Pedro? Ya Del Pedro dengan kooperatifnya secara gentleman diangkat tangan gitu. Saya Del Pedro tanya ada apa, minta penjelasan, mana suratnya, dijelaskan namun tidak, menurut Del Pedro tidak proporsional, sehingga Del Pedro meminta haknya untuk menelpon kuasa hukum, tapi ya template dari kepolisian begitu kan, nanti aja ke kantor penjelasannya. Akhirnya Del Pedro pakai baju santai, disuruh ganti baju, berdasarkan keterangan teman-teman Lokataru juga ada nada-nada intimidatif untuk tidak boleh telepon siapa-siapa, suruh ganti cepat-cepat, dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan, tapi berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2, nyelonong, nggak sopan, ya keluar naik tangga, keluar dari tangga yang lain gitu. Dan juga masih ditelusuri lagi ada beberapa dokumen yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang, tapi masih kami mau konfirmasi ulang. Nah akhirnya ya Del Pedro sampai di bawah tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum, pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Teman-teman solidaritas untuk berangkat ke Polda di depan kantin Kamnek, ya sekitar jam 2 tiba-tiba ada ya 7-8 orang lagi, kita lagi kumpul-kumpul, memegang suatu alat gitu, kayaknya mungkin sinyal ya, kami prediksi untuk mendeteksi sinyal, karena kami di situ bersama teman-teman Lokataru, teman-teman organisasi masyarakat sipil lain, tiba-tiba mau coba mendekati saudara Mujafar Salim, langsung sama polanya, kami halangi lagi, kami bilang tunggu kuasa hukum, akhirnya mereka juga mau menunggu, akhirnya ya Mujafar Salim ditangkap dan sekaligus sebagai tersangka ya, Pedro juga begitu, ditangkap sekaligus tersangka tanpa ada proses pemanggilan awal, tanpa ada cross check silang segala macam, itu nanti bisa disampaikan lagi sama teman-teman yang lain, tapi polanya ada pola yang sama seperti itu. Akhirnya Mujafar Salim juga diperiksa. Nah perkembangan terakhirnya setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan, tiba-tiba di tanggal Kamis 4 September ada penggeledahan di kantor Lokataru Foundation. Kami dikabari karena waktu itu posisinya para keluarga, rekan-rekan organisasi masyarakat sipil sedang berada di Polda untuk menjenguk Del Pedro dan juga kawan-kawan. Jadi kami dapat kabar bahwa kantor Lokataru Foundation sedang berlangsung penggeledahan. Coba ditahan juga, tapi mereka sepertinya sudah mempersiapkan surat-surat dan juga menghubungi warga sekitar, RW begitu. Tapi begitu tim kami masuk, barang-barang sudah di lantai, sudah terjadi pemeriksaan penggeledahan gitu. Tapi poin yang penting adalah ingin kami sampaikan dalam proses penggeledahan, ada proses cekcok sedikit. Kami mau ada transparansi. Jadi apa yang kalian bawa, penyidik bawa, kami juga mau mencatat hal itu. Ada awalnya tidak mau, tapi ujung-ujungnya karena kami memaksa, tidak boleh apa yang barang dibawa keluar dari rumah ini tidak kami catat seperti itu. Ya akhirnya barang-barang, kalau ditanya nanti barang-barang apa aja, ada buku, ada spanduk peluncuran riset, ada kartu BPJS, ada kartu KRL. Jadi awalnya mau sampai ke celana dalam, sampai ke deodoran. Jadi dari proses itu kayaknya menurut kami merasa ada hal yang mau dicari-cari. Karena memang sejak awal menurut kami ini dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup. Begitu juga kami di jam yang sama sekitar pukul 3:30 itu kami dikabarkan ada penggeledahan di kediaman rumah Del Pedro, rumah orang tua.
Pihak orang tua sudah sempat menghubungi untuk menahan sambil didampingi, tapi sepertinya juga sama, langsung ada proses penggeledahan. Lagi-lagi untuk barang-barang yang diambil adalah buku-buku bahkan yang nggak tahu apa keterkaitannya dengan proses tindak pidana yang dituduhkan kepada kawan-kawan kami ini. Kurang lebih itu. Tapi terakhir saya mau kasih poin yang akan refleksi menurut kami. Ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation yang sejak awal teman-teman bisa tanya aja ke Kemenkumham di SK organisasinya itu dia bagian apa gitu. Ini sudah sejalan apa yang dilakukan oleh Lokataru Foundation itu, melakukan advokasi, melakukan bantuan hukum gratis, bahkan melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada orang-orang, anak-anak muda yang secara sumber daya tidak mungkin melakukan hal itu, secara kapasitas tidak mungkin melakukan penjarahan, tidak memiliki sumber daya yang cukup, hanya orang yang memiliki kekuasaan dan punya alat-alat yang bisa melakukan itu. Jadi ini tidak inline dengan genealogi organisasi masyarakat sipil yang sejak awal justru melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan politik, penyadaran publik, dan juga menuntut transparansi, akuntabilitas dari kerja-kerja pemerintah. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fian atas penjelasannya bahwa kita melihat proses penangkapan yang terjadi kepada Del Pedro Marhain yang sebagaimana sudah diketahui publik gitu terjadi proses yang sangat dramatisir gitu. Tadi dari penjelasan Bang Fian ada beberapa orang yang menggunakan dan tidak menggunakan atribut gitu dan tidak adanya surat-surat yang lengkap bahwa dalam hal apa dan seperti apa dalam proses penangkapannya. Nah, daripada itu tadi juga akan dijelaskan ini dalam proses bagaimana secara hukum, baik itu secara formil dan material gitu. Ini kita sudah ada dari tadi juga ada Kanena gitu bisa menjelaskan ini bagaimana gitu dalam proses hukumnya dan bagaimana secara hukum seharusnya dan seperti apa gitu. Boleh? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya cuma akan menjelaskan beberapa poin yang nantinya mungkin akan berkembang terus. Dari beberapa proses yang sudah kita dampingi ada sekitar 4 pola yang kami catat, proses-proses formil yang teman-teman tahu catat. Apa yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama soal bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhain, terus kemudian Korik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHAP maupun di dalam KUHAP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini. Itu begitu juga dengan ini inline dengan bagaimana kemudian ketika mereka sampai di kepolisian, mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Jadi kami melihat ada 2 proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput.
karena ada beberapa seperti misalnya kayak Korek dijemput di bandara atau kemudian Syahdan diterbangkan dari Bali. Posisinya ini juga untuk sedikit meluruskan bahwa di sana dia memang sudah berdomisili di Bali dan kemudian dijemput untuk dibawa ke Jakarta sebagai salah satu dugaan sebagai admin dari salah satu akun Instagram. Yang kami lihat juga pola yang ada di dalam selama proses pemeriksaan itu adalah permasalahan yang sering kali diulang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian perihal aktivitas kolaborasi postingan di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berulang, siapa yang menerima kolaborasi, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, padahal kerja-kerja kolaborasi postingan di Instagram itu adalah kerja-kerja yang lumrah terjadi baik itu di teman-teman masyarakat sipil maupun di organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk advokasi kebijakan. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai ini sangat rapuh dan juga sama seperti tadi ini terkesan sangat dipaksakan menempelkan pasal-pasal IT, kemudian pasal-pasal kejahatan yang terjadi di dalam ruang-ruang digital itu sangat dipaksakan. Ada juga yang menjadi catatan kami selama pendampingan ini bagaimana kemudian hak-hak tersangka tidak diperhatikan, bahwa pemeriksaan dilakukan dari sampai malam hari sampai dini hari itu juga itu saya rasa juga sudah tidak tepat dilakukan ketika kita pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang juga penting sekali untuk diperhatikan bahwa proses ini harus fair, proses ini harus setara juga penting diperhatikan bahwa juga ada dugaan teman-teman disabilitas itu di situ masih ada dugaan ada pengakuan bahwa dia salah satu disabilitas, maka itu juga penting mendorong proses ini menjamin hak-hak dan penghormatan hak-hak disabilitas terhadap akomodasi yang layak sehingga proses yang dilakukan itu adalah proses-proses yang setara, tidak terkesan untuk cari-cari seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Rohim dari saya. Ya, terima kasih kesempatannya rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Perkenalkan saya Maruf Bajamal dari Tim Advokasi untuk Demokrasi. Kami sebuah kelompok yang mengadvokasikan demokratisasi, yang mengadvokasikan pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ada beragam organisasi masyarakat sipil yang tergabung di Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Terkait dengan pendampingan dan pembelaan yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, kami mencermati tindakan atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dari proses pendampingan yang kami lakukan, setidaknya ada temuan-temuan atau pasal-pasal yang kemudian dikenakan, khususnya kepada beberapa dampingan yang sekarang dan saat ini sedang terus berjalan kami dampingi. Yang pertama itu adalah pasal 160 KUHP, ancaman hukumannya itu ada 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, pasal 87, Junto pasal 76H, Junto pasal 15, dan yang ketiga adalah pasal 45 ayat 3, Junto 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya 6 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak tadi ancaman hukumannya 5 tahun. Melihat pasal-pasal ini, kami melihat dan mengamati ya, ada problematika yang kemudian terjadi. Pertama terkait dengan pasal 160 KUHP. Inti dari pasal 160 KUHP atau genus delik dari pasal 160 KUHP itu adalah pada intinya delik atau tindak pidana yang melarang seseorang di muka umum menghasut melakukan perbuatan pidana. Dalam praktiknya, pasal ini telah kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 7/2021
PUU garis datar 7 Romawi garing 2009, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pasal ini harus ditafsirkan sebagai delik material. Artinya apa? Artinya harus terjadi sebuah kerusuhan yang nyata. Kemudian, maksud saya sebuah tindakan menghasut yang terjadi. Dan rumusannya itu harus menghasut dalam konteks perbuatan pidana. Dalam konteks kita tahu bahwa saat ini KUHP kita dalam masa transisi peralihan dari KUHP yang lama, KUHP kolonial, yang kemudian akan beralih ke dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 nanti. Dalam penjelasan KUHP baru terkait delik yang sama dalam pasal 246-nya itu dikatakan syarat menghasut harus dilakukan di muka umum. Artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang halayak ramai dapat mengetahui. Artinya apa? Artinya harus di muka umum, itu seharusnya dimaknai di ruang fisik. Bukan kemudian di ruang maya. Nah, dalam pendampingan yang kami lakukan, kami mencermati bahwa ada postingan-postingan yang dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum yang itu dianggap bahwa itu adalah pemicu kerusuhan atau provokasi yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakang ini. Nah, artinya apa? Artinya pasal ini harusnya tidak bisa digunakan dalam konteks penggabungan antara kerusuhan di ruang maya dan kemudian di ruang fisik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Inti dari pasal ini adalah seseorang memperalat anak dengan maksud tertentu yang melawan hukum. Nah, ini inti atau genus delik dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, dalam pasal ini adalah larangan untuk mempergunakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan atau merugikan jiwa dan kesejahteraan mereka. Nah, dalam konteks ini seseorang itu dia harus dimaknai menggunakan anak untuk mencapai maksudnya. Maksudnya artinya apa? Maksudnya tentunya adalah maksud yang melawan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah mengajak orang berdemonstrasi itu adalah maksud atau motif yang melawan hukum? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang membuka posko aduan itu adalah maksud yang melawan hukum? Dan yang ketiga adalah apakah seseorang yang berkolaborasi membuat postingan di Instagram itu adalah maksud yang melawan hukum? Tentunya dengan logika awam pun mengetahui bahwa itu tidak ada unsur melawan hukum di situ. Nah, ini yang kemudian dialamatkan kepada dampingan-dampingan yang saat ini masih berlangsung prosesnya. Nah, ini sangat kami sesalkan rekan-rekan sekalian, karena bagi kami tidak ada unsur melawan hukum di sini. Terakhir juga dalam konteks pasal dalam Undang-Undang ITE-nya. Undang-Undang ITE-nya itu intinya adalah sebuah berita bohong atau hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, kami sampai hari ini kebingungan. Hoaks atau berita bohong apa yang dilekatkan kepada klien kami sehingga kemudian itu menimbulkan kerusuhan. Nah, ini kan kita bertanya-tanya kepada proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami. Mengapa klien kami disasar atas dasar-dasar yang kemudian sebenarnya tidak ada unsur melawan hukum yang bisa dikenakan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian kami menganggap bahwa banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Nah, ini mohon dicatat kepada teman-teman sekalian. Kesimpulannya adalah, teman-teman, saya mau mengatakan begini. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya lex serta, ada yang namanya lex stricta, ada yang namanya lex scripta. Artinya apa? Artinya dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Hukum pidana itu dia tidak bisa diinterpretasikan sesuka hati aparat penegak hukum. Itu satu.
Yang kedua, dalam proses penegakannya, aparat penegak hukum harus melakukannya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini tidak diindahkan, maka berarti ini ada ruang penyalahgunaan atau abuse of power. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum jangan sampai menggunakan instrumen hukum pidana untuk menekan demonstrasi, untuk menekan ekspresi kemarahan publik atas keabaian atau kelalaian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kemudian kita refleksikan bersama bahwa ternyata proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak sesuai dengan kaidah dan koridor-koridor hukum pidana yang kemudian berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip proporsionalitas, dan prinsip lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Nah, ini yang kemudian kami sesalkan terjadi dan kami berharap kepada para pemangku kepentingan, kepada Presiden, kepada Menteri Yusril Iza Mahendra yang kemudian mengatakan bahwa klien kami harus gentle menghadapi proses ini. Pertanyaannya bagaimana kami mau gentle kalau ternyata prosesnya adalah proses yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itu kami meminta untuk pemerintah meninjau dan kemudian mengevaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penanganan demonstrasi yang terjadi khususnya kepada klien kami. Saya pikir itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman wartawan. Satu hal yang menurut kami sangat keberatan dalam proses ini adalah bagaimana polisi yang sebagai penegak hukum memframing para klien kami bahwa para klien kami adalah perusuh. Bahkan dalam beberapa statementnya, Polri tegas menyebut bahwa menangkap sekian banyak perusuh. Gitu. Makna perusuh ini menurut kami sangat bermasalah. Apalagi kalau kita melihat apa yang sudah dijamin oleh konstitusi. Karena konstitusi kita pasal 28F itu menjamin kemerdekaan kita untuk bersuara. Dan bersuara adalah hak. Demonstrasi secara bagian dari hak. Dan itu sebenarnya sudah dijamin dalam undang-undang. Pasal 9 Undang-Undang nomor 9 tahun 98 menyebutkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang diakui oleh negara ini sebagai bagian dari penyampaian pendapat di muka umum. Dan bagaimana polisi sebagai penegak hukum langsung memframing semua orang yang berdemonstrasi sebagai perusuh, itu adalah sebuah permasalahan. Karena dalam penegakan hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah penegakan hak sipil dan politik, seharusnya polisi itu bersifat pasif. Yakni polisi harus jelas membedakan mana by omission dan by commission. Dalam hal ini, seharusnya dalam polisi menjamin keamanan orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Bukan malah sebaliknya, polisi sewenang-wenang menangkap banyak sekali orang tanpa mengecek lebih dahulu. Para klien kami di sini juga bagian dari itu. Mereka bersuara, bahkan tanpa jelas seperti apa mereka langsung ditangkap begitu saja.
Hal ini adalah pelanggaran besar dalam penegakan hak sipil dan politik. Bagaimana sebuah negara yang mengakui proses demokrasi, meratifikasi DUHAM begitu, tapi kemudian terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, merepresi orang-orang yang bersuara. Demokrasi tidak akan pernah ada jika orang-orang yang bersuara terus direpresi. Dan dalam hal ini, klien-klien kami adalah bagian dari sini. Maka kami menempatkan apa yang terjadi pada klien kami adalah bagian dari kriminalisasi orang-orang yang bersuara. Bersuara adalah hak dan mereka direpresi atas hak sipil dan politiknya. Dan ini adalah sesuatu yang terus berulang. Sesuatu yang terus-menerus terjadi dan ini kemudian tidak kemudian segera dikoreksi oleh pemerintah, dalam hal ini polisi. Polisi terus melakukan hal-hal yang sama, polisi terus melakukan penangkapan yang sewenang-wenang tanpa memeriksa klien-klien kami terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin sedikit merespon penggunaan dari pasal perlindungan anak tadi. Teman-teman semua, kami di sini berpendapat bahwa melindungi anak, dalam hal ini pelajar, juga soal menyeratakan dalam hidup, menyeratakan kesempatan dalam hidup, jadi semua anak bisa berkembang dengan maksimal. Dan dalam hal ini, ketika kita bicara penyerataan dalam hidup, itu berarti kita juga secara aktif melindungi kegiatan anak-anak dalam konteks berpikir kritis. Jadi teman-teman yang dilakukan klien kami itu bukan berarti adalah memprovokasi anak-anak. Yang kami lakukan adalah melindungi anak-anak dengan memberikan pengetahuan yang tepat, memberikan pengetahuan tentang bagaimana untuk terus berpikir kritis. Dan dalam konteks itu, kerja-kerja perlindungan anak itu seharusnya bisa berjalan karena adanya demokrasi. Tanpa adanya demokrasi, kerja-kerja perlindungan anak tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jika hari ini suara sebagai hak itu direpresi, maka ini sebenarnya sedang merepresi kerja-kerja perlindungan anak. Karena tanpa kebebasan, jaminan hak untuk setara dalam bersuara, maka selama itu juga kita menihilkan pengalaman anak-anak dan pengalaman anak-anak dalam konteks merasakan apa yang terjadi di negara dan hidup di dalam negara ini. Anak-anak juga seharusnya didengar, dan dalam hal ini bukan malah membungkam suara anak-anak dengan mengkerdilkan pengalaman atas ketertindasan mereka. Dan apa yang dilakukan klien-klien kami adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang apa yang seharusnya bernegara itu dilakukan. Bagaimana mempraktekkan hak bersuara itu seharusnya dilakukan. Dalam hal ini teman-teman, melindungi hak anak itu berarti harus diartikan dengan memastikan keamanan anak dalam menggunakan haknya. Bukan malah sebaliknya, menangkapi anak-anak di jalan dan juga memprosesnya secara paksa. Itu akan menyebabkan trauma kepada anak-anak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan klien kami dengan pendidikan hak itu adalah salah satu bagian dari melakukan perlindungan terhadap anak. Dan mohon dicatat di sini bahwa intensi tidak pernah berdiri sendiri. Itu harus dibaca kontekstual. Jadi
para penegak hukum harus melihat apa aksi yang terjadi ini secara kontekstual. Bahwa ini tidak terjadi sendiri, ini merupakan respon atas situasi apa yang terjadi di negara ini. Saya rasa saya cukupkan di situ teman-teman, bergantian dengan teman yang lain. Oke, baik, terima kasih ke Kak Sekar. Lebih lanjut mungkin akan bisa dipaparkan bagaimana konteks pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tahut. Saya kepada Bang Fadil. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan jurnalis. Dalam pemantauan dan temuan kami, represi terhadap aksi protes warga saat ini sudah memasuki babak baru. Bukan lagi represi di lapangan, bukan lagi penangkapan terhadap orang yang dituduh sebagai perusuh, tapi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penghasut dan ironisnya menggunakan instrumen hukum pidana. Inilah yang kemudian dihadapi oleh Del Pedro Marhain, dihadapi oleh Muzaffar Salim, dihadapi oleh Syahdan Hussein, dan dihadapi oleh Harik Anhar, serta berbagai aktivis dan pegiat sosial media lainnya. Dalam konteks ini, sangat wajar ketika kami tim advokasi menduga ini bukanlah penegakan hukum yang murni untuk mencari kebenaran dan keadilan, melainkan penegakan hukum yang kental, nuansa atau agenda kepentingan lainnya di luar kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Pada titik inilah ini kami sebut sebagai kriminalisasi. Kenapa demikian? Setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, seperti ini. Mengungkap fakta yang sebenarnya dan menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya bukan merupakan prioritas pemerintah, dalam hal ini secara spesifik aparat kepolisian. Dalam beberapa waktu kebelakang kita melihat publik, masyarakat khawatir dengan represi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kita bisa lihat ada insiden yang berujung kematian terhadap almarhum Afan Kurniawan, dan bahkan belakangan tercatat kurang lebih 10 orang yang menjadi korban dalam sepekan terakhir gelombang aksi demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin. Tapi alih-alih melihat itu sebagai suatu persoalan dan mengusut lebih lanjut dan kemudian menarik siapa-siapa saja yang bertanggung jawab secara pidana di situ, yang ditangkap secara kilat adalah orang-orang yang bersuara di media sosial, orang-orang yang menyampaikan aspirasinya, orang-orang yang kemudian dituduh sebagai pelaku, penghasut dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita melihat ada prioritas lain selain mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang kami nilai untuk sementara ini adalah untuk menjaga stabilitas semata. Padahal apa yang jadi persoalan sebenarnya tidak betul-betul diungkap. Itu yang pertama. Kemudian, karena kebenaran yang hakiki dan akar persoalan yang sesungguhnya tidak betul-betul serius diprioritaskan untuk diungkap, maka kami menilai penegakan hukum ini prematur. Kenapa prematur? Dalam berbagai pemberitaan, dalam berbagai produk jurnalistik disebut bahwa ada banyak keterlibatan pihak-pihak lain yang menjadi penunggang gelap. Saya ulangi, ada keterlibatan pihak-pihak lain yang menjadi penunggang gelap, baik sebagai aktor intelektual maupun aktor di lapangan yang menumpangi gerakan ini dan kemudian melakukan tindakan destruktif yang diduga merupakan bagian dari agenda-agenda lain di luar kepentingan aspirasi publik yang menyampaikan keresahannya dalam gelombang demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin. Dalam berbagai pemberitaan ada dugaan keterlibatan aparatur negara. Spesifik lagi ada dugaan keterlibatan aparatur intelijen. Dalam konteks ini yang harusnya dilihat bahwa
penegakan hukum ini harusnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses pencarian fakta yang komprehensif terlebih dahulu. Dalam berbagai peristiwa sebelumnya gitu ya, kita melihat bahwa pemerintah menganggap serius suatu peristiwa yang ada kerusuhan. Dibentuklah tim independen pencari fakta. Diisi oleh orang-orang yang teruji pengetahuannya dan teruji pula integritasnya sehingga lahir dan ditemukan fakta-fakta kredibel yang dapat diandalkan dalam proses penegakan hukum. Tapi dalam konteks ini alih-alih mencari mencari fakta yang kredibel, melihat peristiwanya secara komprehensif, tapi buru-buru memburu orang-orang yang dituduh sebagai dalang dalam tanda petik atau bahkan penghasut. Sehingga menjadi wajar bahwa ketika banyak orang menyampaikan penegakan hukum yang terjadi terhadap beberapa orang belakangan yang dituduh sebagai penghasut dan pedalang atau dalang, diduga kuat sebagai operasi pencarian kambing hitam. Itu kemudian yang kami lihat sebagai problem yang kedua. Jadi ada suatu proses yang penegakan hukum yang bagi kami prematur gitu ya. Sedangkan di sisi lain, kepolisian adalah pihak yang tertuduh. Ada banyak dugaan pelanggaran, ada kematian Afan Kurniawan tadi, yang sampai sekarang kita nggak tahu prosesnya seperti apa, dan kemudian bagaimana pengusutannya dalam konteks pidana secara lebih lanjut. Itu yang kedua. Kemudian, karena ini prematur, maka kami menduga kuat konstruksi tuduhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penghasut, khususnya yang menjadi klien kami, Del Pedro Marhain dan kawan-kawan, adalah tuduhan yang konspiratif. Kenapa demikian? Kami melihat ada semacam upaya lompat-lompat logika untuk mengkait-kaitkan antara satu postingan dengan postingan lain dan kemudian mengaitkan postingan di sosial media tersebut terhadap peristiwa di dunia fisik yang menyebabkan kerusuhan. Padahal kausalitas tadi disebutkan oleh Bung Maruf dan kawan-kawan lain, kausalitas sebagai persyaratan inti untuk menyebut ada atau tidak tindak pidana dalam konteks penghasutan, berita bohong atau pasal-pasal lainnya yang dituduhkan merupakan prasyarat yang wajib untuk dipenuhi sebelum kemudian menerapkan pasal-pasal tersebut terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks ini bagaimana peristiwa ini punya kaitan dengan apa yang kemudian menjadi kerusuhan? Kalau dalam pengalaman kami tim advokasi untuk demokrasi, ketika ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dalang dari aksi demonstrasi sepanjang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, tidak terbukti sama sekali adanya kausalitas antara tweet atau sekarang cuitan di X dengan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat. Secara spesifik dalam kasus ini misalnya, tadi Bung Fian dari Lokataru menyampaikan, Lokataru adalah organisasi pemantauan, riset, dan advokasi hak asasi manusia yang tidak punya kapasitas apapun untuk mendorong orang, menghasut orang, melakukan kekerasan, melempar bom molotov, dan lain sebagainya, sebagaimana tuduhan yang jadi konstruksi oleh pihak polisian dalam, saya lupa berapa kali, mungkin teman-teman bisa menjawab, saya nggak tahu kenapa kemudian berkali-kali dilakukan konferensi pers. Dalam berbagai konferensi pers yang lebih dari sekali itu dituduhkan sedemikian rupa. Sehingga kami menilai di sini tidak ada suatu tuduhan yang jelas, dan karena itu kami menduga kuat ini konspiratif, dan bahkan jangan sampai amit-amit ini jadi suatu hal yang imajiner, dan ironisnya dituduhkan kepada kawan-kawan kami, kepada klien kami khususnya, yang menyuarakan apa yang jadi aspirasinya dan menggunakan kemampuannya untuk kerja-kerja advokasi hak asasi manusia. Itu sangat ironi bagi kami. Kemudian yang terakhir yang patut untuk kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah respon cepat kami
dari serangkaian proses pendampingan yang juga berjalan begitu cepat. Karena penangkapan bisa kalau kita lihat dilakukan sejak 29 terhadap Harik Anhar, disusul pada tanggal 1 September 2025 terhadap Del Pedro Marhain dan kawan-kawan, dan kemudian pemeriksaan dilakukan secara intensif. Kami juga melihat ada semacam ketidakyakinan atau kegagapan dari aparat penegak hukum dalam konteks pemeriksaan. Misalnya dalam konteks Harik Anhar, sebelumnya diperiksa oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya, tapi kemudian dibon dan diperiksa lagi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebenarnya apa yang dicari? Sebenarnya apa yang jadi keyakinan dalam konstruksi tuduhan ini? Kami rasa tidak begitu yakin juga. Tadi juga dijelaskan, penggeledahan seolah-olah menjadi cek kosong. Jadi datang dan cari, ambil semua, baru dianalisis di kantor. Kan nggak gitu cara main penegakan hukum. Penegakan hukum harusnya clear. Peristiwa apa yang dicari, penggeledahan itu mencari barang apa, dan datang ke tempat atau objek penggeledahan sudah tahu mau apa yang diambil. Bukan justru barang milik keluarga juga diambil. Bukan justru deodoran mau diambil. Emang apa yang mau dibuktikan dengan deodoran? Nah, mungkin itu dari kami. Saya pikir kita harus prihatin dengan hal ini, dan ini belum berhenti. Aparat penegak hukum Polda Metro Jaya dan penegak hukum di berbagai daerah masih melakukan penangkapan dan lain sebagainya, dan ini harus kita desak agar ada suatu proses yang lebih objektif, pencarian fakta yang lebih jelas, baru penegakan hukum lebih relevan untuk dilakukan. Mungkin itu dari saya Fadil Al-Fatan, bagian dari tim advokasi untuk demokrasi. Ya, ada tambahan dari Bung Ma'ruf terkait dengan konstruksi tuduhan dan lain sebagainya. Silakan Bung. Ini penting ya kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, proses penegakan hukum yang dilakukan kepada klien kami itu kami menganggap sangat berbahaya, bukan hanya kepada klien kami, tapi kepada kita semua yang ada di sini, termasuk rekan-rekan wartawan sekalian. Mengapa seperti itu? Karena kami khawatir dampak dari proses ini terjadi. Yang pertama adalah delegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil. Artinya apa? Artinya aktivis atau teman-teman yang melakukan advokasi itu bisa dicap sebagai penghasut atau pemicu kerusuhan. Sehingga apa? Dampaknya itu akan merusak kredibilitas daripada kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Endingnya adalah ini sangat berbahaya dan mengancam hak asasi manusia dan demokratisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat berbahaya prosesnya karena bisa menimbulkan chilling effect. Artinya apa? Ini bisa menimbulkan efek takut, efek kejut kepada setiap orang yang akan berdemonstrasi, yang akan melakukan advokasi, dan yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, ini yang kemudian kami cermati, dan tentunya ini tidak bisa kita biarkan terjadi, dan pastinya harus tetap kita lawan. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh dari Bang Fian, Kak Nena, Bang Ma'ruf, Kak Sekar, dan Bang Fadil, bahwa kita bisa lihat bagaimana dari pemaparan tersebut, dari pemantauan yang sudah dilakukan dalam ini tanggapan respon cepat, dari mana dalam proses juga di kepolisian masih bergulir. Nah, dari itu ada proses yang memang syaratnya adalah tadi bisa kita lihat menyampaikan terburu-buru dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam prosesnya. Menangkap, tidak menggunakan dan tidak menjelaskan baik dalam prosesnya, tidak memberikan baik itu dokumen-dokumen resmi baik dalam ketika ditangkap dan ketika diproses. Nah, oke, baik teman-teman dan rekan-rekan media dan jurnalis seluruhnya, ini sudah di penghujung dari ketika tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fadil dan juga penutup tambahan dari Bang Ma'ruf. Mungkin untuk sesi tanya kita lakukan secara doorstop, di mana teman-teman bisa menemui langsung rekan-rekan yang ada di sini, yaitu ada Bang Fian, Kak Nena, Bang Ma'ruf, Bang Fadil, dan Kak Sekar. Untuk itu kami dari tim advokasi untuk demokrasi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir
di gedung YLBHI pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan merupakan adalah respon cepat dan tanggapan atas advokasi yang sudah dilakukan oleh tim advokasi untuk demokrasi. Saya mengucapkan terima kasih. Tanya dulu untuk pertanyaannya, untuk progres pendampingan hukum yang dilakukan untuk upaya pembebasan sejauh ini udah seperti apa, Mas? Kalau pendampingan kami mendampingi dari awal, proses BAP kami dampingi dan kan prosesnya memang secara intensif ya, maraton ya artinya ya. Khususnya kepada klien kami Del Pedro itu kan dia ditangkap Senin malam ya. 1 September Senin malam itu prosesnya langsung berjalan di malam itu sampai pagi, kemudian istirahat dan setelah istirahat lanjut lagi sampai terus intensif, hanya break untuk istirahat sekitar 3 jam, 1 sampai 3 jam lah maksimal lah, tapi cepat. Nah, prosesnya seperti itu. Saat ini prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan ya, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Kapan ya? Diajukannya kapan? Diajukannya kapan? Kemarin persisnya. Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, akan tetapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Nah, cuman yang juga kami mau sampaikan, ini juga kesempatan yang baik. Memang proses penangguhan penahanan itu dalam KUHAP itu penuh dengan problematika. Artinya semuanya tuh diserahkan kepada kemurahan hati penyidik.
Kalau mereka bermurah hati itu akan dikabulkan, kalau mereka tidak senang ya tidak akan dikabulkan. Tidak ada standar yang jelas. Nah ini juga teman-teman di sini semua yang mengadvokasi KUHP, kebetulan juga orang yang sama, dan kami juga menuntut untuk reformasi KUHP itu terkait dengan proses itu, karena kami menyesalkan untuk kasus-kasus seperti ini tidak ada urgensi dan kebutuhan untuk dilakukan penahanan. Yang ada jika penahanan itu dilakukan, urutan-urutan akan penuh. Dan ya ini Del Pedro dan kawan-kawan, orang-orang yang kemudian berkontribusi pada kemajuan Republik. Nggak ada kepentingan mereka untuk lari, menghilangkan barang bukti, apalagi sampai mengulangi tindak pidana. Ini pun kasusnya sangat politis kami menganggap dan rentan kriminalisasi. Mas, kalau untuk gugatan pra-peradilan itu akan diajukan kapan? Apakah udah teragenda gitu? Segera, tapi kita masih mempertimbangkan untuk melakukan itu. Jadi kami di tim sedang secara intensif membahasnya. Untuk pastinya kapan kita belum menentukan. Gitu. Mas, ini kan sementara ini Polda Metro Jaya tetap bertahan dengan statement bahwa Del Pedro dan kawan-kawan ini dianggap menghasut begitu ya melalui salah satu postingan yang itu. Nah ini kalau dari tim hukum sendiri melihat ketimpangannya ada di mana sih? Karena kan teman-teman pasti menganggap bahwa ini bukan bagian dari penghasutan begitu ya. Ini untuk menanggapi pernyataan dari Polda gimana? Ya, tadi kami sudah jelaskan ya, dalam hukum pidana itu ada yang namanya prinsip lex serta, lex stricta, lex scripta. Artinya dia harus jelas, tegas, dan kemudian tertulis. Nah, dalam konteks pemaknaan itu harus ada sebab akibat yang clear, yang nyata antara perbuatan klien kami dengan akibat kerusuhan yang terjadi. Nah, kami memandang dan meyakini bahwa tidak ada suatu perbuatan konkret yang dilakukan kami sampai mengakibatkan peristiwa kerusuhan yang terjadi. Klien kami ini tugasnya dia hanya melakukan advokasi. Tugasnya hanya melakukan tugas-tugas pembelaan dan pendampingan. Makanya kami menyesalkan kenapa klien kami dikriminalisasi oleh pihak penegak hukum. Jangan sampai kan ini prosesnya malah jadi susah untuk mencari dalang kericuhan, artinya yang dikejar adalah frontline defenders, orang-orang terdepan yang melakukan pembelaan. Siapa? Ya kami-kami ini, aktivis-aktivis HAM, teman-teman dari TAUT yang melakukan advokasi terkait dengan aksi-aksi demonstrasi yang kemudian mengalami represi, yang kemudian mengalami penangkapan secara sewenang-wenang. Nah ini yang kami sesalkan kenapa terjadi. Yang gini, perlu dipertanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ini penegakan hukum atau skenario drama? Karena berkali-kali dilakukan konferensi pers. Emang apa yang kurang gitu ya dari penjelasan ke penjelasan? Itu yang patut dipertanyakan. Karena kalau penegakan hukum itu tidak butuh banyak konferensi pers kepada publik, cukup akuntabilitas dalam konteks keterbukaan terhadap pelapor atau korban. Tapi dalam konteks ini kita juga menyaksikan korbannya siapa? Pelapornya adalah polisi itu sendiri, yaitu laporan polisi model A. Nah, patut dipertanyakan kepada Polda Metro Jaya kenapa berkali-kali melakukan konferensi pers. Karena bagi kami kalau kita lihat rentetan sejarah, misalnya peristiwa 21-22 Mei, tuduhan pembunuhan terhadap beberapa orang, Yunarto Wijaya dan kawan-kawan oleh Kiflan Zain dan kawan-kawan, ya angus juga di belakang. Kiflan Zain cuma dipidana 4 bulan karena kepemilikan amunisi senjata api. Bagaimana orkestrasi sebagaimana di konferensi pers? Nah, kami khawatir ketika ini diceritakan secara bombastis, tapi ternyata tidak terbukti, dan bagaimana nasib orang-orang yang dituduh seperti itu. Itu kan tuduhan yang keji. Jadi bagi kami perlu dipertanyakan kepada mereka, kepada Polda Metro Jaya, kenapa harus sibuk-sibuk mencari waktu, menyampaikan kepada jurnalis dan halayak ramai soal cerita-cerita ini. Sedangkan kami, kliennya, kuasa hukumnya, tidak diberikan informasi secara mendalam. Konferensi pers pertama saja disampaikan di tengah-tengah pemeriksaan. Mau ngambil kesimpulan dari mana? Prosesnya masih bergulir, penangkapan masih berjalan. Kan itu. Jadi patut dipertanyakan ke sana. Ya, termasuk juga sikap tanggapan dari pemerintah. Siapa? Misalkan Menteri HAM. Menteri HAM kemudian merespon untuk melakukan pendekatan restoratif justice. Bagi kami, restoratif justice tidak tepat dilakukan dalam penanganan perkara Del Pedro dan kawan-kawan. Siapa korbannya? Negara korbannya. Tentunya negara tidak pernah negara akan menjadi korban. Negara itu dia selalu berpotensi menjadi pelaku pelanggar HAM. Nah, atas dasar itu yang patut dilakukan dalam kasus Del Pedro Marhain dan kawan-kawan bukan restoratif justice, tapi penghentian perkaranya. Nah, itu yang kami dorong untuk pemerintah juga mengawal, bukan hanya memberikan solusi-solusi yang terkesan mau
menaruh simpati, tapi itu tidak memecahkan persoalan dan masalah dalam penanganan kasus yang dialami oleh klien kami. Sudah ada informasi belum Mas terkait dengan postingan yang mana sebenarnya yang dianggap atau dituduhkan sebagai hasutan gitu? Ya, dalam pendampingan yang kami lakukan, yang paling esensi itu ada postingan, dan teman-teman juga bisa lihat ya, yang pada saat teman-teman dari Polda melakukan konferensi pers ya, ada yang namanya postingan posko bantuan, yang kemudian itu flyernya itu backgroundnya warna pink. Nah itu dipandang sebagai sesuatu hal yang mungkin salah satu yang utama ya, salah satu postingan utama yang dipermasalahkan dan kami cermati jangan-jangan itu yang dianggap sebagai dasar pemicu kerusuhan. Nah bagi kami mencermati tidak ada unsur melawan hukum dari postingan itu. Dan sebagaimana saya jelaskan berulang kali, ini tidak ada kausalitas sebab akibat yang nyata yang kemudian dilakukan oleh klien kami secara konkret yang menimbulkan kericuhan di masyarakat. Itu kan kami percaya bahwa tidak ada faktor tunggal dalam kericuhan yang terjadi itu, ada banyak faktor beragam. Kalau memang ada dalangnya di belakang ini, dicari mastermind-nya siapa. Tapi yang pasti bukan klien kami ini tidak dalam kapasitas punya kemampuan untuk menjadi mastermind memicu kericuhan di seluruh Indonesia. Siapa klien kami? Siapa Del Pedro? Kami ini, senjata kami cuma cuma pengetahuan HAM dan kemudian hukum yang kami ketahui. Kami tidak punya kemampuan untuk menggerakkan orang-orang tertentu. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk mendorong orang untuk menjarah rumah-rumah figur-figur tertentu. Itu tidak, itu bisa kami pastikan bahwa itu tidak ada sebab yang konkret yang dilakukan oleh klien kami sehingga memicu hal-hal tersebut. Nah makanya dari tadi kami sampaikan bahwa ini berbahaya karena kami menganggap ini kriminalisasi dan upaya untuk pengkambing hitaman kepada frontline defenders, kepada orang-orang figur-figur terdepan dalam membela advokasi hak asasi manusia dan demokratisasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oh ada pihak. Mas Maruf boleh minta nama lengkapnya? Maruf Mbak Jamal. Mbak Jamal. Double M. Marufnya A-nya satu aja. Ya. Tengah aja Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Mugi Rosadi, mewakili pihak keluarga dari Muzaffar. Mungkin ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait apa yang dialami oleh adik kami, itu ada satu hal yang ingin kami sayangkan bahwa hingga hari ini, mulai dari kami tidak dapat kabar itu sejak Senin pagi kami tidak dapat kabar Muzaffar, sampai hari ini kami tidak mendapatkan informasi yang resmi dari pihak kepolisian bahwa ternyata adik kami ditahan di Polda Metro Jaya. Informasi yang kami dapat pun kami berhasil bisa dapat informasi itu dari teman terdekatnya dan dapat kontak untuk bisa menghubungi teman-teman LBH. Akhirnya kami dapat informasi yang resmi dan per Kamis kemarin kami udah bisa mengunjungi. Harapan dari keluarga adalah yang terpenting bahwa selama proses pemeriksaan ataupun proses hukum ini berjalan, agar adik kami tetap bisa mendapatkan hak-haknya, baik itu hak kunjungan dari keluarga sebagaimana yang telah ditentukan oleh Polda Metro Jaya, baik jamnya atau harinya, itu agar tetap bisa kami lakukan gitu. Dan yang terakhir mungkin dari kami, bahwa kami meyakini sejak dari dalam pikiran maupun tindakan adik kami dan teman-temannya ini adalah orang-orang baik. Dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan mengarah ke kriminal ataupun hal lainnya. Bahwa ini murni adalah buah dari pemikiran saja untuk disampaikan secara demokrasi gitu. Dan harapannya kami mohon doanya semoga adik kami dan teman-teman lainnya dapat segera berkumpul bersama keluarganya kembali. Gitu. Kondisinya Del Pedro sendiri seperti apa, Pak? Kalau Del Pedro kami nggak tahu karena kami di keluarga Muzaffar. Kalau Muzaffar terakhir kali Kamis kami berkunjung itu sekitar jam 10, itu alhamdulillah baik, kondisinya baik-baik, terus mungkin agak sedikit capek kelihatannya, ya, tapi kami lebih kepada mencoba menguatkan mentalnya bahwa dia bercerita kondisinya baik-baik saja. Gitu. Kalau rumah sendiri sempat digeledah nggak untuk Muzaffar, Pak? Kalau rumah tidak ada. Ancaman-ancaman dalam siber?
Sejauh ini sih kami nggak mendapatkan hal apapun itu. Dari keluarga juga tidak ada tekanan yang lain karena kabarnya ada beberapa keluarga dari teman-teman ini yang juga didatangi dan juga mendapat tekanan dari apakah dapat juga? Oh nggak ada, kami dari keluarga sih masih semua kegiatan masih kami lakukan berjalan normal dan segala sesuatunya juga masih berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal lainnya juga yang kami alami gitu. Gitu. Ya, terima kasih.